الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. Lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat merasakan nikmat iman, nikmat kesehatan. Kemudian kita buktikan cinta kita kepada suri tauladan dengan mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu Pembina Asrama SMA Negeri 2 Sumatera Barat dan seterusnya Udaruni generasi 11, rekan-rekan generasi 12 dan adik-adik generasi 13 yang insyaallah Allah rahmati. Amin amin ya rabbal alamin. Alangkah baiknya sebelum kita memulai acara, marilah kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita sama dengarkan dan simak kultum yang akan disampaikan oleh Uni Skyla Maharani Yunita. Pada Uni dipersilakan. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina Asrama dan seterusnya kepada teman-teman generasi 11, adik-adik generasi 12 dan adik-adik generasi 13 yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat saya dengan judul Konsisten Berbuat Baik, Bukti Pemuda yang Maju. Masya Allah. Pemuda adalah aset bangsa dan harapan agama. Namun menjadi pemuda yang maju tidak hanya diukur dari prestasi dan kepintaran saja, tetapi juga dari akhlak dan kebiasaannya dalam berbuat kebaikan. Kebaikan yang dilakukan secara konsisten akan membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan bermanfaat baik bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Zalzala ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat ini mengajarkan bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia bagi Allah. Sekecil apapun perbuatan kebaikan yang kita lakukan, pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun hanya sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa Allah lebih menyukai amalan kecil tetapi dilakukan secara terus-menerus daripada amalan besar tapi dilakukan hanya sekali saja. Karena itu baiknya kita memilih amalan-amalan kecil tetapi dapat kita lakukan secara istiqomah. Misalnya saja sholat tepat waktu, membantu teman, berkata jujur dan saling menghormati antara sesama lainnya. Hadirin yang berbahagia, masa
dan tidak berhenti melakukan kebaikan. Ketika kita konsisten berbuat baik, sedikit demi sedikit akhlak kita akan menjadi lebih baik dan kepercayaan orang lain akan mulai tumbuh kepada kita. Dan yang lebih penting lagi, insya Allah kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan. Terima kasih kepada orang yang juga. Semoga untuk yang disampaikan dapat bermanfaat dan kami amalkan secara bersama. Amin. Berikut adalah sesi tanya jawab pada menteri. Silakan untuk membacakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan istiqomah dalam berbuat kebaikan? Baik, untuk pertanyaan pertama ini akan dijawab oleh Akila Lepa kepada Akila Lepa Presiden. Baik, untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Afif Farid Serifi. Pada Afif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istiqomah dalam kebaikan ialah mempertahankan melakukan kebaikan secara terus-menerus seiring waktu. Masya Allah. Kemudian pertanyaan pertama boleh dibacakan oleh menteri pada Presiden. Kedua yaitu apa makna yang terkandung dalam surah